Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar." Yohanes berkata kepada guru, "Kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di dalam pihakmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam Injil Lukas 9 46 sampai 50 ini menceritakan bagaimana para murid Yesus sedang memperdebatkan siapa di antara mereka yang paling besar. Yesus mengetahui pikiran mereka, mengajak seorang anak kecil dan berkata kepada mereka bahwa siapa yang menyambut anak kecil ini dalam namanya, menyambut dia. Dan siapa yang menyambut dia yang mengutusnya. Yesus menegaskan bahwa yang terkecil di antara mereka justru yang terbesar. Saudaraku seiman dalam Kristus, setiap orang mungkin pernah berpikir tentang siapa yang paling hebat atau berkuasa. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk menjadi yang terdepan, dihormati atau dianggap penting oleh orang lain. Namun dalam bacaan ini Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukanlah soal kedudukan atau kekuasaan, melainkan soal hati yang rendah hati dan bersedia melayani. Yesus memberikan teladan dengan membawa seorang anak kecil, simbol ketulusan, kesederhanaan, dan ketergantungan kepada orang lain. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam masyarakat di saat ini, pada masa sekarang ini, anak kecil tidak dianggap penting. Tetapi Yesus memutarbalikkan pandangan ini. Dia menunjukkan bahwa justru dengan menerima dan merangkul yang lemah, kecil dan tersisih, kita menunjukkan kasih kepadanya dan kepada Allah yang mengutus dia. Pesan Yesus jelas, yang terbesar di antara kita adalah yang bersedia melayani, rendah hati, dan memperhatikan yang lemah. Kebesaran di mata Allah bukan tentang kedudukan, tetapi tentang kasih dan pelayanan. Saudaraku seiman dalam Kristus, saat kita merendahkan diri, melayani sesama tanpa pamrih, kita sedang menjalankan panggilan Tuhan dan mendekat kepadanya. Lalu bagaimana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah melayani dengan kasih. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melayani orang lain, baik dalam hal kecil maupun besar. Apakah kita sudah melayani dengan kasih dan rendah hati tanpa mencari pujian? Itu yang pertama. Yang kedua adalah merangkul yang lemah. Seperti Yesus mengajak seorang anak kecil, kita dipanggil untuk memperhatikan mereka yang lemah, tersisih, atau membutuhkan pertolongan. Kita bisa memulainya dari lingkungan terdekat kita, teman-teman kita, keluarga kita, atau tetangga yang membutuhkan dukungan. Itu
Yang ketiga adalah bagaimana kita harus bersikap rendah hati. Seringkali kita tergoda untuk merasa bangga akan prestasi atau kedudukan kita. Namun Yesus mengingatkan bahwa yang terbesar adalah yang paling rendah hati. Apa yang bisa kita lakukan untuk lebih rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri? Saudaraku seiman dalam Kristus, mari kita terus belajar dari Yesus, Sang Guru yang mengajarkan bahwa kebesaran sejati ada dalam kerendahan hati dan kasih yang tulus kepada sesama. Semoga kita semakin dapat meneladani sikapnya dan membawa kasih dalam setiap tindakan kita. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang berkasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat-Mu. Pimpin dan lindungilah kami, tuntunlah kami, agar kami sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang lemah, tersingkir, dan difabel. Semoga kami bisa melayani mereka dengan tulus hati, sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.